Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, malam ini saya ingin berkhotbah atau menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Menciptakan Kehidupan yang Dahsyat. Saya percaya bahwa kehendak Tuhan adalah kehidupan saya dan saudara menjadi kehidupan yang luar biasa, yang menjadi berkat, yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena itu adalah kehendak Allah bagi saya dan saudara. Nah, bagaimana Bapak Ibu saudara supaya kita memiliki satu kehidupan yang luar biasa? Kita bisa belajar malam ini, Bapak Ibu saudara, dari kisah penciptaan itu sendiri, ya. Karena saya percaya bahwa penciptaan adalah gambaran daripada memberi kehidupan yang biasa atau membuat kehidupan yang biasa menjadi kehidupan yang luar biasa, ya. Dan yang luar biasa, kita tahu bahwa setelah 6 hari, kalau kita baca Kejadian pasal 1 dan pasal 2, setelah 6 hari Tuhan berhenti dari menciptakan dalam tanda kutip segala sesuatu. Tetapi apa yang terjadi? Sepertinya Tuhan mempercayakan saya dan saudara, orang percaya yang dimulai dengan Adam, manusia pertama, manusia yang sempurna, untuk melanjutkan dapat dikatakan proses apa yang saya sebut sebagai proses penciptaan itu. Apa yang akan terjadi di dunia ini adalah apa yang sudah terjadi lewat kehidupan Adam dan Hawa, ya. Nah, yang luar biasa di dalam Mazmur pun, di dalam Mazmur 82 ayat 6, firman Tuhan berkata, Mazmur 82 ayat 6, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi ini luar biasa. Kehidupan kekristenan ini adalah kehidupan yang luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Kenapa? Karena Allah dari perjanjian lama sudah berkata bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah milik Allah. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita bisa pelajari dengan jelas ditunjukkan kepada kita bahwa otoritas penciptaan, ya, itu hanya bisa terjadi apabila, ya, Roh Allah memenuhi kehidupan kita. Kita memiliki satu kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dia dikuasai oleh Roh Kudus. Dan waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, seperti tadi kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. Di situ dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang, ya. Nah, ini sesuatu gambaran tentang kekuasaan Roh Allah yang terjadi di atas alam semesta ini sebelum terjadi penciptaan. Dan itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Kita akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu saudara, saya pernah nonton satu video di YouTube seorang pastor Katolik bernama Pak Pastor John Bunai. Dia menceritakan tentang apa yang terjadi di Papua, ya, yaitu ada seorang mace, ya. Mace itu ibu-ibu agak berumur atau emak-emak, ya, seperti istilah umum untuk kita. Ya, ini mace ini, Bapak Ibu saudara-saudara, dia punya pohon mangga dan pohonnya itu bertahun-tahun tidak berbuah, dan dia menjadi jengkel, ya. Mace Papua ini jadi jengkel karena dia tiap pagi, tiap sore harus menyapu, ya. Kalau saudara punya pohon mangga, saudara akan tahu itu. Pagi sore harus nyapu daunnya karena dia tiap hari, tiap pagi, tiap sore itu dia gugur, ya. Saya sendiri punya 2 di rumah di Manado, dan tugas saya adalah menyapu daun kering, ya. Nah, kemudian dia mulai jengkel, ya, bukan jengkel seperti apa, tetapi dia tahu bahwa apa yang dimilikinya sebagai orang percaya harusnya diberkati oleh Tuhan. Harusnya itu menghasilkan sesuatu, tapi mangga itu tidak berbuah, Bapak Ibu saudara. Dan kemudian satu pagi, ya, dia ambil kapak dan dia datang ke pohon mangga itu.
Dan dia berkata kepada pohon mangga itu, pohon mangga, kalau engkau tidak berbuah sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak berbuah harus ditebang. Tapi aku memberi kesempatan seperti Yesus memberi kesempatan kepada pohon ara, yaitu memberi kesempatan lagi 1 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia mengancam, dapat dikatakan seperti itu, dia mengancam pohon mangga itu. Kalau tidak berbuah, dia akan tebang pohon mangga itu. Kemudian dia masuk dan dia simpan kapaknya. Beberapa hari kemudian, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Mangga itu mulai berbunga, ya, dan yang luar biasa, kemudian bunganya itu menjadi buah dan buahnya sangat banyak. Mungkin kita dengar cerita ini kita anggap lucu, tetapi itu gambaran dari otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kuasa dalam diri saya dan saudara, ya, sehingga kita menjadi pribadi yang dahsyat, ya, menjadi pribadi yang luar biasa kalau kita menggunakan otoritas itu, karena kita ada Roh Kudus, dalam hidup kita, dan Tuhan mau kita memperkatakan firman. Waktu kita memperkatakan firman, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Kenapa? Karena memang kalau kita baca Alkitab, ya, Tuhan memberikan otoritas kepada Adam, dan Tuhan berkata kepada dia, engkau memberi nama kepada binatang-binatang seperti nama yang engkau berikan, demikianlah binatang itu. Artinya kalau waktu Adam berkata kepada seekor burung, engkau adalah merpati, dia beri nama merpati, burung itu menjadi merpati. Ya, merpati yang luar biasa, burung yang paling baik. Mungkin dia memberikan nama kepada engkau anjing, ya, dan anjing itu menjadi binatang yang luar biasa. Ada otoritas. Nah, saya percaya otoritas yang sama Tuhan berikan kepada kita. Teristimewa setelah Yesus datang menebus kita, mengampuni dosa saya dan saudara, memulihkan hubungan kita dengan Allah, mengangkat kita menjadi anaknya, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada otoritas yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya saya dan saudara harus menggunakan itu dalam hidup ini. Kita harus terus memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Tuhan, meyakini baik itu dalam doa pribadi kita maupun dalam perkataan-perkataan saya dan saudara. Nah, ada 2 hal yang kita bisa belajar malam ini. Menciptakan kehidupan yang dahsyat adalah karena Roh Allah di dalam kita memberi kita kehidupan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dengan jelas bahwa Roh Kudus tadi dikatakan bahwa dia melayang-layang, ya. Ada di dalam satu tafsiran dikatakan itu seperti seekor ayam yang menggerami telurnya, sehingga ada potensi kehidupan. Ya, telur itu ada potensi kehidupan, tetapi perlu dierami, ya, dierami oleh induk ayamnya. Seperti kehidupan saya dan saudara, ada potensi kehidupan, ada potensi mujizat, ada potensi untuk menciptakan segala sesuatu. Artinya saya pernah mengatakan ini, kalau seseorang dekat dengan Allah, Allah dalam bahasa Inggris adalah kreator. Seorang yang dekat dengan sang kreator, dia menjadi kreatif. Ada potensi untuk dia melihat hal-hal yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa yang pertama dari bagian ini Bapak Ibu Saudara adalah Roh Kudus adalah potensi penciptaan yang sedang dinyatakan. Jadi waktu kita orang Kristen dipenuhi dengan Roh Kudus, ada potensi penciptaan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Roh Allah melayang-layang. Ya, itu menjadi gambaran dan Roh Allah sedang melakukan, terlibat di dalam penciptaan. Nah, saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, yang dipenuhi Roh Kudus, ingat bahwa engkau punya potensi untuk menciptakan sesuatu, untuk potensi penciptaan dinyatakan. Kemudian, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Roh Kudus itu memberikan kehidupan yang lengkap sebagai manusia roh. Ya, di dalam Amplified Bible, Kejadian 2 ayat 7 di situ dikatakan, maka Tuhan Allah membentuk, yaitu menciptakan tubuh manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan manusia menjadi makhluk hidup, ya, dalam kurung individu yang lengkap dengan tubuh, jiwa, dan roh. Wow, luar biasa. Saya dan saudara, waktu Roh
Allah dihembuskan dalam kehidupan saya dan saudara, itu memberikan kepada saya dan saudara satu kehidupan yang lengkap. Kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan yang lengkap. Karena ada roh Allah dalam kehidupan kita. Ada roh Allah yang menguasai saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara punya kehidupan ini luar biasa. Kita tidak lagi menjadi orang yang mati dalam kehidupan ini. Tidak mati secara rohani. Memang dampak dosa adalah kematian rohani. Tetapi waktu saya dan saudara percaya kepada Yesus, bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ada potensi kehidupan yang lengkap dalam kehidupan kita. Ada kehidupan yang luar biasa. Ada kehidupan yang dahsyat yang akan dapat memberkati banyak orang. Karena itu Tuhan mau supaya saya dan saudara sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian yang ketiga dari bagian tentang Roh Kudus ini, Bapak Ibu Saudara, adalah Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, dalam Yohanes 16 ayat 13 di situ dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini luar biasa. Roh Kudus, kita sebagai orang Kristen tidak bisa memiliki satu kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang dahsyat, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang akan menuntun kita setiap hari. Ya, itu sebabnya kita perlu meminta Roh Kudus menuntun saya dan saudara. Roh Kudus yang dapat menolong kita untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang benar, berkata-kata yang benar. Tadi Pak Nathanael sudah memberikan masukan sharing buat kita tentang ada orang yang membuat fitih, menyerang orang lain. Saya percaya kalau seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya dia tidak sibuk untuk menghakimi, menyerang orang lain. Tapi yang disampaikan adalah sesuatu yang memberkati, menghibur orang lain, menguatkan, membebaskan orang lain. Kenapa? Karena Roh Kudus memimpin kita. Saya sendiri secara pribadi, tiap pagi saya berdoa, Tuhan berjagalah dalam bibir mulutku, berjagalah di dalam mataku, di dalam pikiranku, dalam perasaanku, ya, dalam tindakanku, agar aku menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, mungkin sekarang perlu juga berdoa buat jari-jari kita, karena kadang-kadang status-status kita, komen-komen kita sudah saling menyerang, saling menghina satu dengan yang lain. Artinya kita perlu Roh Kudus menolong kita untuk memimpin kita. Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kita tidak bisa hidup benar dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan semua keadaan kita. Hanya Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara untuk hidup benar. Kemudian yang keempat dari hal Roh Kudus, yaitu Roh Kudus memberikan kehidupan yang penuh dengan kuasa. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 49, di situ dikatakan, dan aku akan berikan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata kekuasaan yang dipakai itu berasal dari kata Yunani dunamis. Dunamis itu bukan saja kekuasaan dari tempat tinggi, ya, kekuasaan. Dunamis itu mempunyai arti kekuatan yang melimpah-limpah. Seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang punya kekuatan yang melimpah-limpah. Punya kekuatan untuk menghadapi tekanan hidup, menghadapi masalah, menghadapi problema, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan kehidupan. Ada kekuatan yang melimpah-limpah. Kekuasaan juga, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani yaitu dunamis. Mempunyai pengertian mujizat-mujizatnya. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan melihat, melakukan, mengerjakan mujizat-mujizat dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam ekonomi kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, yang akan memimpin kepada kehidupan saya dan saudara. Selain mujizat-mujizat, kata kekuasaan dalam bahasa Yunani dunamis juga mempunyai pengertian perbuatan-perbuatan ajaib. Ya, saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita
akan melihat melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam ekonomi kita, dalam keluarga kita, dengan anak-anak kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu dibuktikan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul, waktu Petrus setelah hari Pentakosta dipenuhi dengan Roh Kudus. Alkitab mengatakan dia berjumpa dengan orang lumpuh sejak lahir di gerbang indah di bait Allah. Dan dia berkata kepada orang lumpuh itu, ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalanlah. Dan orang lumpuh itu berjalan. Ada perbuatan-perbuatan ajaib. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk kita berdoa dan memperkatakan dengan iman. Maka saya percaya mujizat pasti terjadi. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hidupmu biasa-biasa, kalau engkau tidak puas dengan kehidupanmu, engkau kecewa dengan kehidupanmu, engkau kecewa dengan keadaan-keadaan kehidupanmu, saya mau katakan, mintalah supaya Roh Kudus memenuhi engkau. Ya, supaya engkau akan melihat kekuasaan Tuhan, dinamis yang daripada Tuhan. Engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Hidupmu menjadi luar biasa. Saya pernah baca buku Benny Hinn dan di situ diceritakan tentang pendeta Benny Hinn. Ya, kita tahu Tuhan pakai beliau luar biasa. Diurapi Tuhan luar biasa. Ya, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi tahukah saudara, waktu Benny Hinn masih remaja dan sampai kepada pemuda, dia adalah seorang muda yang sangat rendah diri, ya, sangat pemalu. Kenapa? Karena dia gagap. Ya, kalau dia mau mengucapkan satu kata, dia harus memaksa diri. Dia gagap yang parah sekali. Tapi dalam kisah hidupnya dikatakan, satu waktu dia menghadiri satu KKR, ya, dan dalam KKR itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, pengkhotbah menantang dia untuk maju. Dan waktu dia maju, dia didoakan. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan luar biasa. Dia dipenuhi luar biasa dengan kuasa Roh Kudus. Dan mulai saat itu, gagapnya itu dilepaskan oleh Tuhan. Dia dibebaskan, mulutnya yang seperti terikat itu dibebaskan oleh Tuhan. Akhirnya dia mulai dipakai Tuhan untuk menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Pembicara yang memberkati banyak orang. Kenapa? Kalau Roh Kudus datang, dia akan membebaskan kita. Dia akan melepaskan saya dan saudara dari semua kelemahan-kelemahan kita. Dari semua keterbatasan-keterbatasan kita. Semua yang menghalangi kita untuk melihat satu kehidupan yang luar biasa. Waktu Roh Kudus memenuhi kita, kita memiliki satu kehidupan yang dahsyat. Kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang memberkati banyak orang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu mari datang, mintalah. Kalau engkau belum dipenuhi Roh Kudus, minta supaya Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, menciptakan kehidupan yang dahsyat dengan memperkatakan firman Allah yang berkuasa, dengan memperkatakan firman Allah yang luar biasa. Kalau engkau ingin memiliki satu kehidupan yang luar biasa, Tuhan mau saya dan saudara memperkatakan perkataan yang luar biasa. Perhatikan tadi kita membaca ayat yang tadi menjadi renungan kita, Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ayat 2 berkata bahwa Roh Allah melayang-layang. Tapi sesuatu belum terjadi kalau kita lihat di situ. Ya, penciptaan belum terjadi. Ya, matahari belum bisa diciptakan dalam tanda kutip ya, belum terjadi penciptaan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang penting. Itu sebabnya orang Kristen percaya tentang Tritunggal. Karena Kejadian 1, 2, dan 3 itu dengan jelas menunjukkan keterlibatan Tritunggal di dalam penciptaan. Karena dalam ayat yang kedua, di situ dengan jelas dikatakan berfirmanlah Tuhan. Waktu berfirman, waktu sang firman itu sendiri terlibat dalam penciptaan, maka sesuatu terjadi. Jadi kita lihat di sini, ini satu pelajaran penting bagi saya dan saudara sebagai orang Kristen. Ya, engkau bisa saja dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau bisa saja hidupmu baik dipimpin oleh Roh Kudus, tapi engkau belum bisa melihat mujizat Tuhan, engkau belum bisa melihat sesuatu yang dahsyat, engkau belum bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena engkau perlu memperkatakan firman Tuhan.
Karena waktu engkau memperkatakan firman Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Saya mengatakan seperti ini. Mungkin saudara tidak setuju dengan saya, tidak apa-apa. Kalau Allah saja yang berkuasa, maha kuasa, mampu melakukan apapun, ya, sesuatu belum terjadi sebelum dikatakan. Artinya saya dan saudara diberikan otoritas oleh Tuhan, ya, untuk menyadari bahwa perkataan-perkataan kita yang kita katakan dengan iman berdasarkan kebenaran firman Tuhan, itu yang mengerjakan mujizat. Apa yang kita katakan dengan iman berdasarkan firman Tuhan, itu dengan jelas menyatakan mujizat Tuhan. Ya, saya menulis di sini firman yang dikatakan, maka tercipta dari tidak ada menjadi ada. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dalam bahasa Latin dipakai kata ex nihilo. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu bisa terjadi waktu dia memperkatakan. Dia mengucapkan firman. Artinya saya dan saudara pun harus ada kebenaran itu. Lebih jelas Yesus mengajak kita dalam Markus pasal 11 ayat 23. Di Markus 11 ayat 23. Yesus berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Luar biasa. Yesus mengajar kita. Kalau saudara ingin lihat mujizat Tuhan, saudara ingin lihat sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam ekonomimu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam kehidupan anak-anakmu, engkau harus mulai memperkatakan firman. Engkau harus mulai mendeklarasikan firman. Maka engkau akan lihat mujizat mulai terjadi. Engkau akan lihat sesuatu mulai terjadi. Ya. Karena waktu kita memperkatakan firman, potensi penciptaan yang tadi saya katakan itu mulai terjadi. Mujizat mulai terjadi. Hal-hal yang luar biasa mulai terjadi. Kenapa? Karena waktu kita memperkatakan firman, firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan hal yang berikut Bapak Ibu Saudara, firman yang dikatakan itu menghancurkan semua pekerjaan iblis. Markus 4 ayat 39, Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh segar. Saudara perhatikan, Yesus, ya, kenapa Yesus berkata kepada danau itu diam? Ya, apakah Yesus tidak tahu bahwa itu cuma danau, itu cuma badai? Enggak. Yesus tahu di balik badai, di balik topan yang sedang terjadi, yang mengancam mereka, yang merupakan pekerjaan iblis, yang mau membunuh mereka. Karena Yesus baru saja menyembuhkan orang yang kerasukan di Gadara. Ya, iblis marah dan dia ingin menghancurkan Yesus dan murid-murid. Itu sebabnya dia datangkan badai untuk menenggelamkan mereka. Tapi yang luar biasa, Yesus berkata, diam. Artinya Yesus sedang memperkatakan kepada satu pribadi, yaitu iblis, yang membuat semua terjadi dalam hidup ini. Nah, apa yang Yesus katakan dalam firman Tuhan? Nah, kalau saya dan saudara juga ingin lihat mujizat Tuhan dalam hidupmu, mungkin iblis datang dengan intimidasi kepada hidupmu. Ya, saya ada banyak teman-teman lewat TikTok meminta untuk saya berdoa karena mereka penuh dengan ketakutan, kegelisahan. Mereka takut dengan kehidupan ini. Saya berkata bahwa itu adalah tipu daya iblis dan perlu dihancurkan. Bagaimana kita menghancurkan itu? Hanya ada satu cara, yaitu kita memperkatakan firman. Menghardik iblis yang sedang menyerang kehidupan kita. Karena memang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah di udara, roh-roh jahat di udara. Karena itu kita perlu memperkatakan firman. Bahkan, kenapa kita yang sudah diberkati Tuhan, sudah dipakai Tuhan, sudah luar biasa dalam kehidupan kekristenan, kita terus perlu memperkatakan firman. Dalam Ibrani, ya, hal yang berikut, firman yang diperkatakan akan menumpang seluruh hidupmu. Perhatikan Ibrani 1 ayat 3, bagian A. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Saya mau katakan kepada saudara, saudara perlu memperkatakan firman.
Karena firman itu yang menopang hidupmu. Firman itu yang menolong engkau. Firman itu yang campur tangan dalam kehidupanmu. Kalau engkau mau lihat hidupmu menjadi hidup yang luar biasa, perkatakan firman tiap hari. Perkatakan firman tiap saat. Waktu engkau ingat firman, perkatakan dengan iman. Percaya bahwa engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Percaya, perkatakan bahwa engkau akan diberkati oleh Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya pernah membaca buku tentang orang Yahudi. Ya, kenapa orang Yahudi begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara? Sangat pintar. Saya sudah pernah katakan ini dalam khotbah saya. Waktu orang Yahudi berjalan di Israel, 7 orang Yahudi berjalan. 1 di antara mereka profesor. Ya, kenapa? Karena mereka meyakini firman. Saya pernah membaca satu buku dikatakan bahwa luar biasa. Orang Yahudi itu dari bayi, waktu mereka ibu-ibu sedang hamil, mereka mulai memperkatakan firman buat anak mereka. Kemudian anaknya besar, mereka memperkatakan firman. Karena mereka percaya bahwa firman itu berkuasa. Dan yang luar biasa, tahukah Bapak Ibu Saudara, buku yang saya baca dikatakan 8-90% pemenang hadiah Nobel adalah bangsa Yahudi. Kenapa? Karena mereka percaya dan memperkatakan firman. Mereka percaya firman yang berkata bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mereka adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Mereka adalah bangsa yang spesial di hadapan Tuhan. Mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Nah, saya dan saudara sudah ditebus oleh Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Kita orang-orang spesial di mata Tuhan. Itu sebabnya saya dan saudara perlu memperkatakan firman Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang dahsyat. Karena waktu kita memperkatakan firman, mujizat akan terjadi. Sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mendorong kita untuk tiap hari, saudara mulai setiap pagi dengan apa yang saya sebut sebagai 3 deklarasi firman yang dikatakan setiap hari untuk mengubah seluruh hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu. Bagaimana engkau bisa mengalami itu? Perkatakan ini tiap pagi, 3 hal ini. Yang pertama, kesehatan. Terus perkatakan bahwa setiap pagi, bahwa waktu engkau bangun pagi, engkau bersyukur kepada Tuhan bahwa engkau sehat. Dan perkatakan bahwa aku memiliki kesehatan ilahi. Aku sehat, aku kuat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Perkatakan dengan iman. Mungkin tubuhmu berkata bahwa masih ada sakit. Mungkin, ya, engkau masih merasakan gejala penyakit. Tapi saya mau katakan, perkatakan dengan iman bahwa engkau sehat. Engkau diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan ilahi. Kalau engkau sakit, perkatakan bahwa oleh bilurnya saya sudah disembuhkan. Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Yang kedua, untuk keluargamu. Katakan dengan iman. Perkatakan setiap pagi bahwa keluargaku adalah keluarga yang paling bahagia. Keluarga yang terlindung oleh Tuhan. Keluarga yang penuh dengan sukacita. Keluarga yang keluarga yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Keluarga yang menjadi kesaksian dan tanda ajaib bagi banyak orang. Katakan itu tiap pagi. Saya percaya keluargamu akan menjadi berbeda. Rumah tanggamu akan berbeda. Ekonomi keluargamu akan berbeda. Kemudian yang terakhir, ya, pekerjaan. Engkau perlu memperkatakan ini kepada pekerjaanmu. Engkau harus memperkatakan dengan iman. Ya, seperti tadi saya cerita dari awal, Mace Papua itu. Bahwa dia memperkatakan dengan iman. Bahwa dia meminta supaya pohon mangga itu berbuah. Kalau tidak, dia akan tebang. Agak keras, tapi tidak apa-apa. Ya, kepada sesuatu yang tidak menghasilkan sesuatu. Kita perlu memperkatakan dengan keras. Dan engkau harus memperkatakan kepada pekerjaanmu. Bahwa pekerjaanku adalah pekerjaan yang diberkati Tuhan. Pekerjaan yang berhasil. Apa yang aku kerjakan. Firman Allah berkata, apa yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Apa yang engkau tanam akan bertumbuh subur. Apa yang engkau kerjakan akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dibuat luar biasa oleh Tuhan. Yang penting kita memperkatakan firman. Maka saya percaya hidupmu akan menjadi hidup yang luar biasa. Hidupmu akan menjadi hidup yang dahsyat. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Diberkati. Pekerjaan bisnismu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Perhatikan Ishak. Waktu dia terjadi kelaparan di Kanaan, dia berpindah ke daerah Filistin. Ya, waktu dia ada di antara orang Filistin, Alkitab mengatakan bahwa dia menabur. Padahal belum terjadi hujan.
Tapi dia menabur. Dia menabur dengan iman. Karena dia tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan berhasil. Dan kita tahu apa yang terjadi. Alkitab mengatakan dia menuai 100 kali lipat. Dia menuai. Dia berlipat-lipat kali ganda. Kenapa? Karena dia adalah orang yang diberkati. Maka apa yang dikerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Bahkan Alkitab menceritakan kepada kita waktu Ishak menggali sumur pun. Padahal musim kemarau masih terjadi. Tapi tiap kali dia menggali sumur, berbual-bual airnya. Kenapa? Karena seorang yang percaya kepada Tuhan, yang memperkatakan firman, yang meyakini firman, maka orang itu apapun yang dikerjakan Tuhan akan dibuat Tuhan berhasil. Karena itu mari kita terus memperkatakan dengan iman bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang heran, Tuhan yang ajaib. Sehingga apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bapak Ibu saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya. Memang saya sudah cerita di beberapa khotbah saya, tapi saya ingin cerita secara khusus buat teman-teman saya, rekan-rekan saya yang menonton live di TikTok ini, ya. Bapak Ibu saudara, waktu saya mau berangkat untuk siapkan untuk menghadiri wisuda anak saya, bahkan di live saya minta dukungan doa, ya. Dan Pak Sale Ministry bantu berdoa waktu itu, saya ingat. Ya, kita berdoa dan memang sudah beberapa bulan saya berdoa untuk menghadiri wisuda anak saya di Malang. Kami datang dari Manado, ada 3 orang dengan kakaknya dan membutuhkan biaya tiket yang cukup besar, belum untuk wisuda dia, untuk kebutuhan makan, minum. Bahkan kami berencana untuk berekreasi, ya, kami rencana untuk pergi ke Bromo, saudara. Ya, membutuhkan banyak biaya. Kami pergi ke tempat rekreasi di Kota Batu, tempat rekreasi di Kota Malang, dan itu membutuhkan banyak biaya. Saya sadar itu. Bahkan saya perkirakan Bapak Ibu Saudara sekitar 30-an juta, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bilang begitu? Karena memang perlu biaya pergi pulangnya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, saya berangkat untuk ada pelayanan, kebetulan ada di Surabaya. Waktu saya melayani di sana itu 2 kali ibadah kayak 1 dan 2 di gereja teman saya. Waktu saya berkhotbah ibadah yang pertama, selesai khotbah ada istirahat sekitar 30 menit. Dan Bapak Ibu saudara, saya kaget, ya. Saya kaget karena waktu saya buka WA, ya, ada WA yang masuk. Ya, ada WA yang masuk. Dan WA itu bilang, saya baru saja transfer. Wow, waktu saya lihat itu saya bilang Tuhan dahsyat. Ya, doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Dan saya ingat waktu saya berdoa, setiap kali kita live saya ada waktu 1 jam untuk berdoa. Saya jalan-jalan dan saya tidak lagi meminta. Saya hanya berkata, Tuhan, aku percaya Engkau menyediakan. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Saya meminta kepada Tuhan 30 juta dan saya sudah tidak lagi meminta, saya terus memperkatakan firman bahwa Engkau menyediakan, Engkau menyediakan, Engkau menyediakan. Aku percaya Engkau Allah yang kaya, Engkau pula punya segala sesuatu. Engkau telah menyediakan segala sesuatu buat saya. Dan luar biasa, Bapak Ibu Saudara, hari itu, Minggu pagi itu setelah ibadah yang tadi saya ceritakan, bukan saja 1 WA yang kedua adalah dia berkata, Pak Pendeta minta nomor rekening. Dan mulai hari itu, setiap hari adalah mujizat terjadi. Mujizat terjadi dalam hidup saya. Bahkan sampai kemarin pun Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah. Kenapa? Karena kita adalah pribadi yang luar biasa. Kita ada Roh Allah yang berkuasa. Kita adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau kita memperkatakan dengan iman segala keperluan kita, segala kebutuhan kita. Kita yakin bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memberkati saya dan saudara. Dan pasti dia memberkati. Dan saya menikmati ini dalam perjalanan saya. Ya, saya melihat tangan Tuhan yang dahsyat. Kalau engkau malam ini sedang menonton live ini. Dan engkau sedang ada dalam pergumulan. Pertama, mintalah supaya Roh Kudus memenuhi engkau. Kalau Roh Kudus sudah memenuhi engkau, maka hidupmu akan menjadi hidup yang berbeda. Karena engkau memiliki potensi penciptaan yang luar biasa. Karena Roh Allah sedang menaungi engkau. Yang kedua adalah mulai memperkatakan firman. Perkatakan dengan iman. Yakini dengan iman. Karena apa yang engkau
memperkatakan itu yang terjadi. Saya ingat di awal tahun ini Tuhan memberikan saya firman di dalam Filipi pasal 4 ayat 20. Di situ Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Saya terus memperkatakan itu sepanjang tahun-tahun ini. Dan saya melihat berkat Tuhan, kelimpahan Tuhan, kecukupan Tuhan, keberkatan Tuhan terjadi atas hidup saya. Kenapa? Karena Dia Allah yang baik. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan yang spesial. Dan Dia ingin supaya hidup kita menjadi kesaksian dan tanda ajaib bagi banyak orang. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan.